Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, selamat pagi dan shalom bagi kita sekalian. Kembali lagi kita boleh berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Jimmy Nana, saat ini bertugas selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Sola Fide Muara Badak, Mupel Kaltim 2. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita satu di dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu, dan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, di dalam kehadiran Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami untuk dapat memahami dan merenungkan kebenaran firman ini. Biarlah firman ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh akan menguasai kehidupan kami dan juga akan menuntun dan membimbing kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi pada kehidupan selanjutnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu saat ini siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dari 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan demikian bagi kita sekalian. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bicara tentang kepemimpinan memang seringkali terkait dengan prestasi. Dan lahirnya prestasi itu memang seringkali dianggap sebagai buah dari kerja dan upaya manusia saja. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian ada begitu banyak orang yang hanya dalam proses kepemimpinan mengejar sebuah pujian, mengejar sebuah prestasi yang akhirnya melupakan tujuan awal, yaitu bagaimana bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kebaikan bagi semua orang yang dituju. Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa kepemimpinan tidak hanya bicara soal kekuatan dan kemampuan diri di dalam melahirkan sebuah prestasi dan pujian dan tepuk tangan, tetapi juga mari kita lihat bahwa di dalam setiap proses kepemimpinan ada tangan Tuhan yang senantiasa hadir dan tetap senantiasa menuntun dan membimbing kita ketika kita ada di dalam proses kepemimpinan itu. Dan memang seringkali sisi di mana tangan Tuhan yang bekerja, yang juga membuka jalan terhadap segala pergumulan dari setiap proses kepemimpinan itu seringkali tidak dilihat. Hanya melihat bahwa ini adalah upaya dan kerja keras manusia saja. Bapak Ibu sekalian, Daud di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengatakan hal yang senada kepada setiap orang-orang yang dengan setia mengikutinya. Bahkan dikatakan sampai di dekat sungai Besor. Orang-orang yang setia kepada Daud ini
Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bagaimana mereka tidak mau hidup berbagi, tidak mau hidup peduli kepada juga orang-orang yang mereka anggap tidak punya kontribusi dalam keberhasilan yang diraih oleh Daud selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, firman ini membawa kita pada satu perenungan yang utama adalah kepemimpinan. Pertama-tama harus kita sadari bahwa ada keterlibatan tangan Tuhan di dalam setiap upaya, di dalam setiap kerja, di dalam setiap proses yang kita lakukan setahap demi setahap. Apakah itu nanti berujung kepada keberhasilan atau juga berujung kepada sesuatu yang belum berhasil. Tapi mari kita lihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah hilang dari setiap proses kepemimpinan yang kita lakukan, di mana kita mengimani Dialah sebagai sumber teladan kepemimpinan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah di pagi hari ini bersama-sama bahwa bagaimana kita dari seluruh gerak kehidupan kita, baik di tengah pelayanan, baik di tengah kehidupan pekerjaan, bahkan di tengah kehidupan keluarga pun, mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama menyatakan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, kita bisa juga mengajak orang lain secara positif untuk hidup dapat saling berbagi, hidup saling peduli, hidup saling melihat dengan penuh kasih satu dengan yang lain. Walaupun sebenarnya ada juga seringkali ungkapan yang kita dengar bahwa di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sudah hilang, bahkan juga sudah tidak bisa kita temui lagi orang-orang yang dengan tulus mengasihi, orang-orang yang dengan tulus menghargai, orang yang dengan tulus membantu. Tapi kita tidak boleh menyerah. Walaupun seringkali dunia mengatakan sulit orang-orang yang hidup dengan penuh kasih bertahan, tapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, dan kita masih ada di tengah dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdayakan, kita gunakan segala talenta dan kemampuan diri ketika kita diberikan kesempatan untuk memimpin, melayani, bekerja untuk orang lain. Bekerjalah demi kebaikan sesama. Datangkanlah kebaikan yang dimana Tuhan telah ajarkan kepada kita. Jadilah berkat dari seluruh gerak pelayanan kita, dari seluruh gerak kehidupan kita, dimanapun kita boleh berada. Selamat menjadi berkat, dan juga selamat terus meneruskan berkat itu, dan tetaplah hidup di dalam kasih dengan bagaimana kita bisa menyatakannya di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita boleh berada. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami sudah boleh baca dan renungkan. Biarlah firman yang kami sudah baca dan renungkan ini akan terus senantiasa menguatkan kami untuk kami dapat menyatakan hidup yang peduli dan berbagi satu dengan yang lain. Tuhan memberikan kami talenta, Tuhan memberikan kami begitu banyak kelebihan dan kemampuan di dalamnya. Ajar kami Tuhan dan tuntun kami supaya kami dapat menyatakan kebaikan Tuhan lewat segala apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Demikianlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, demikianlah perenungan Morning Call pada pagi hari ini, dan kita berjumpa kembali
pada perenungan firman Tuhan pada waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita bersama.